Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Ayun. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6, Sejarah Pancasila pada masa Orde Baru. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Wiwin Widayati, Amelia Ivana Limantara, Itania Indrawati, Wike Rizky Putri Utami, Siti Rahmadayanti, Ilham Jakaria. Kepada Ilham. Saya Ilham Zakaria akan menjelaskan mengenai pengertian sejarah Pancasila dan Orde Baru. Pancasila adalah dasar negara yang ada di Indonesia. Yang pertama kali mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara adalah seorang proklamator yang bernama Insinyur Soekarno yang sekaligus merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila bisa dikatakan sebagai sumber dari segala sumber bagi bangsa Indonesia. Maka banyak kajian yang didapat dari kandungan pada setiap sila yang ada pada Pancasila. Pancasila adalah ideologi yang bisa bertahan dalam menghadapi setiap perubahan yang terjadi pada bangsa Indonesia. Walaupun sebagai ideologi politik, Pancasila juga bisa memudar dan ditinggalkan oleh para pendukungnya. Hal itu sebenarnya sangat bergantung pada daya tahan setiap ideologi tersebut. Orde Baru merupakan suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang didasarkan pada dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Orde Baru juga merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan pada masa Soekarno, yakni masa Orde Lama, dengan masa Soeharto, sebagai masa yang menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan Gerakan 30 September tahun 1965. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya, Wike. Latar belakang munculnya Orde Baru. Masa pemerintahan Orde Baru dimulai pada tahun 1967. Presiden Soekarno secara resmi menyerahkan mandatnya kepada Jenderal Soeharto melalui Super Semar. Surat Perintah 11 Maret. Latar belakang dikeluarkannya Super Semar adalah akibat peristiwa Gerakan 30 September 1965, yaitu aksi kudeta PKI yang menculik dan membunuh beberapa perwira TNI Angkatan Darat dan beberapa orang penting lainnya. Kejadian ini memicu kekacauan dalam negara. Pembantaian anggota PKI terjadi di mana-mana dan keamanan negara menjadi tidak terkendali. Rakyat Indonesia melakukan demo besar-besaran yang menuntut pembubaran PKI dan pengadilan bagi tokoh-tokoh PKI. Next. Melalui bantuan Angkatan 66, masyarakat Indonesia mengajukan tritura atau 3 tuntutan rakyat, yaitu 1. Menuntut pemerintah untuk membubarkan PKI beserta organisasi-organisasi pendukungnya seperti Gerwani, Lekra, DPI, Pemuda Rakyat, dan sebagainya. 2. Menuntut pemerintah untuk melakukan pembersihan Kabinet Dwi Koral, Dwi Komando Rakyat, dari unsur-unsur PKI seperti Wakil Perdana Menteri 1, Dr. Subandiro. 3. Menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan pokok dan memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia tidak stabil sejak era kemerdekaan dan makin memburuk pada pertengahan tahun 60-an. Presiden Soekarno menanggapi tuntutan tersebut dengan melakukan reshuffle pada Kabinet Dwi Koral. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Quratul Ayun. Nilai-nilai Pancasila dalam sistemasi Orde Baru. 1. Nilai ketuhanan, kebebasan beragama. 2. Nilai persatuan, transmigrasi dan pemerataan pembangunan. Ciri-ciri umum Pancasila pada era Orde Baru adalah sebagai berikut. 1. Mengutamakan musyawarah mufakat. 2. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 3. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 4. Selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Adanya rasa tanggung jawab dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 6. Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 7. Keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai kebenaran dan keadilan. Pancasila mengandung nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia
terus dikembangkan eksistensinya pada masa Orde Baru dengan menerapkan pemerintahan secara murni dan konsekuen. Tekad Orde Baru dalam mempertahankan eksistensi Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong royong, yaitu sistem demokrasi Pancasila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wicia. Saya Wiwin akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam sistemasi Orde Baru. Demokrasi Pancasila diwujudkan dengan melakukan penyederhanaan partai politik menjadi 3 partai, yaitu PDI, PPP, dan Golkar. Selain itu, pemerintah Orde Baru juga mengeluarkan kebijakan mengenai asas tunggal Pancasila. Asas tunggal Pancasila dikeluarkan agar seluruh organisasi masyarakat dan partai politik menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Pemerintahan Orde Baru juga menempatkan militer dalam bidang sosial politik. Keterlibatan militer dalam ranah politik semata-mata untuk menjaga kemurnian Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Namun, dalam perkembangannya, pemerintah Orde Baru dalam implementasinya masih jauh dengan nilai-nilai Pancasila sehingga memiliki dampak yang sangat merugikan masyarakat. Dampak tersebut antara lain adanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, penegakan hukum yang lemah, hilangnya potensi demokrasi, dan terjadi kesenjangan yang sangat kuat antara daerah dengan pusat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Mei, dipersilakan. Pertentangan nilai Pancasila dengan sistemasi Orde Baru. Meskipun pada era pemerintahan Soeharto, eksistensi Pancasila benar-benar dijaga dalam bentuk sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong royong, namun tetap terjadi beberapa penyelewengan terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Penyelewengan-penyelewengan tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara disalahgunakan oleh Soeharto. Hal ini dibuktikan dengan adanya agenda yang hanya memperbolehkan Pancasila sebagai asas tunggalnya di dalam setiap organisasi dan partai politik di era tersebut. Agenda ini disebut sebagai asas tunggal Pancasila. Next. Yang kedua yaitu Soeharto memimpin negara dalam bentuk keotoritarian dan Pancasila sebagai sumber nilai dibuat seakan kabur atau blur oleh banyaknya praktik penyimpangan dan segala bentuk kebijakan. Hal ini tercermin pada dibatasinya pergerakan media pers yang saat itu diharuskan mau mengekang diri untuk tidak memberitakan segala sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan pemerintahan Soeharto. Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan untuk pemerintah. Selain itu, Golkar digunakan sebagai kendaraan parlementer yang kuat milik Soeharto dan dikembangkan untuk menjadi sebuah alat yang memastikan bahwa mayoritas suara dalam pemilihan umum akan mendukung pemerintah. Yang ketiga yaitu diterapkannya demokrasi sentralistik, yaitu demokrasi yang berpusat pada pemerintah. Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dipegang oleh presiden. Para menteri tidak diizinkan membuat kebijakan mereka sendiri. Sebaliknya, mereka harus mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang diformulasikan oleh atasannya, yaitu Presiden Soeharto itu sendiri. Terima kasih. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Penyelesaian pada masa Orde Baru. Berbagai keberhasilan diraih oleh pemerintah Orde Baru, terutama dalam bidang ekonomi. Namun, terdapat pula beberapa penyimpangan pada masa Orde Baru, yaitu kekuasaan yang otoriter, kebijakan ekonomi yang terlalu berpihak pada asing, serta maraknya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang menjadi penyebab runtuhnya Orde Baru dan rasa ketidakpuasan masyarakat. Kronologi jatuhnya Orde Baru pun berlanjut, dengan persaingan politik yang menjadi tidak imbang akibat penyederhanaan partai dan indikasi kecurangan dalam pemilu. Kebebasan berpendapat juga ditekan. Siapa saja yang tidak sependapat dengan pemerintah akan dibungkam. Hal ini dilakukan demi mempertahankan kekuasaan Soeharto sebagai Presiden Indonesia. Inilah yang memicu kemarahan masyarakat, terutama mahasiswa. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998 semakin menambah keresahan rakyat. Situasi keamanan negara kembali memanas sepanjang Mei 1998. Demo besar terjadi di ibu kota.
dan menuntut Soeharto mundur dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998. Soeharto membacakan pidato pengunduran dirinya, sehingga masa pemerintahan Orde Baru secara resmi berakhir dan digantikan oleh Orde Reformasi di bawah pimpinan B.J. Habibie yang pada waktu itu menjabat sebagai Wakil Presiden. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Amelia Ivana Limantera. Baik, terima kasih kepada Itania Indrawati. Saya Amel akan menjelaskan kesimpulan. Jadi kesimpulan pada masa Orde Baru ini adalah Pancasila pada masa Orde Baru memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menjadi dasar ideologi dalam kehidupan. Meningkatkan pembangunan, pengembangan, serta pemerataan yang menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, Pancasila juga menjadi dasar dalam kehidupan beragama, menjadi prinsip dalam mewujudkan kebinekaan. Namun, perkembangan dalam implementasinya masih jauh dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga memiliki dampak yang sangat merugikan masyarakat. Dampak tersebut antara lain adanya KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penegakan hukum lemah, hilangnya potensi demokrasi, dan terjadi kesenjangan yang sangat kuat antara daerah dengan pusat. Bahkan pernah terjadi persaingan politik yang cukup ketat pada kala itu. Saran bagi semua para pemimpin, baik dalam pemerintahan maupun non-pemerintahan, jadilah orang yang amanah, bijaksana, dan adil. Marilah wujudkan kembali nilai-nilai Pancasila, sehingga bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, bermartabat, dan bangsa yang menjunjung nilai-nilai kepribadian bangsa. Jangan sia-siakan perjuangan para pahlawan yang telah berjuang untuk memerdekakan negara kita. Terima kasih, saya akan serahkan kepada moderator. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok 6. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.